Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Maulana, NIM 212410102077 dari kelas Sistem Basis Data kelas C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas modul 3. Untuk tugasnya, yang pertama ada implementasikan ERD laboratorium secara lengkap. Yang kedua, untuk setiap tabel, isikan minimal 3 baris data. Untuk soal yang ketiga, pada tabel persimpangan detail peminjaman, untuk primary key, gunakan relationship di mana foreign key dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan sebuah primary key. Untuk tugas yang keempat ada implementasikan ERD rental mobil yang ada di materi M05P DDL PPDX. Kerjakan soal yang ada di slide tersebut. Baik, di sini saya akan mengerjakan soal yang pertama, yaitu implementasikan ERD laboratorium secara lengkap. Untuk ERD laboratoriumnya ada di atas, yaitu ini dan ini. Karena kurang jelas, tampaknya saya harus menggunakan yang lebih jelas, yaitu ini. Nah, di sini saya akan membuat database terlebih dahulu. Namanya sayaran maka di database nanti akan muncul, kita refresh terlebih dahulu. Laporan sudah muncul. Kita akan buat dua ya, karena tadi yang soal nomor 4 itu juga disuruh mengimplementasikan juga nantinya. Jadi kita buat lagi, yaitu tabel rental mobil. Sekarang di sini saya akan punya dua database. Itu laboratorium dan rental mobil. Kita mulai dari yang laboratorium. Soal pertama, mengimplementasikan sebuah ERD yang sudah ada, yaitu ERD laboratorium. Sebenarnya di sini saya sudah membuatnya, tapi saya akan membuatnya lagi mulai dari awal. Kita mulai dari tabel jenis barang. Jadi untuk membuat tabel jenis barang, yaitu kita masukkan create tabel. Setelah itu nama dari entity tersebut itu jenis underscore barang. Dan kita kasih kurung buka dan kurung tutup. Setelah itu enter lagi. Dan yang di line 2 ini kita tab. Setelah itu kita masukkan. Di situ ada, kita masukkan untuk nilai atributnya. Di situ ada atribut nama jenis. Masukkan. Itu varchar 50 ya. Berarti di sini nanti kita isi varchar 50. Di situ juga tertulis bintang ya. Bintang itu artinya mandatori atau wajib diisi, maka harus kita isi not null. Jadi harus diisi, tidak boleh kosong.
Atribut yang kedua ada keterangan. Keterangan di sini saya pakai teks. Oh ya, untuk tiap atribut ini harus dikasih koma. Untuk atribut yang kedua juga harus dikasih koma. Untuk atribut yang ketiga adalah jenis barang ID. Jenis barang ID. Number berarti integer. Seperti ini. Tapi karena di sini itu nantinya jenis barang ini dijadikan primary key, maka langsung saja kita isi serial primary key. Sebenarnya untuk serial ini ada 3 macam, yaitu yang pertama ada small serial, ada big serial kalau nggak salah. Tapi di sini saya pilih yang serial, yang sedang-sedang saja. Dan di sini saya isi primary key karena di sini ada tanda P yang menunjukkan bahwa itu primary key. Untuk yang keterangan tidak saya kasih not null karena di sini tidak ada tanda bintang, berarti tidak wajib diisi. Untuk jenis barang ini di sini ada tanda bintang, tetapi tidak perlu saya isi not null karena sudah ada tanda primary key, berarti itu sudah akan diisi nantinya. Untuk yang atribut ketiga ini tidak perlu dikasih koma, saya langsung saja kita run terlebih dahulu. Nah, sudah masuk. Setelah itu di situ ada kita disuruh kita cek terlebih dahulu ya. Ngeceknya itu kalau nggak salah itu lupa saya. Select bintang from dan nama tabelnya itu jenis barang. Jenis barang. Kita cek. Nah, nantinya tabelnya akan seperti ini. Sudah jadi. Setelah itu di situ ada kita disuruh membuat unique. Unique itu berarti untuk unique ini kita menggunakan alter tabel. Alter tabel jenis barang. Itu add constraint. Jenis barang ya, ini sesuai namanya saya sesuaikan dengan yang ada di sini, yaitu ini jenis barang. Jenis barang ini saya kecilkan saja biar lebih enak. Jenis barang biar lebih cepat saya copy saja. Masukkan ke PG admin. Nah, seperti ini. Untuk unique nantinya kita kasih yaitu yang pertama ini. Ini sebenarnya bebas ya, mau di siapa aja. Terus kita kasih unique. Dan di sini adalah atribut yang nantinya akan dibuat unique atau unik. Itu nama jenis seperti yang sudah tertera pada PRD ya. Berarti unik. Untuk pengisian instan apa? Ya, pengisian instan. Untuk pengisian instan ini menggunakan insert into di seperti ini. Kita masuk ke PG admin lagi. Ini seperti yang pertama adalah insert into. Setelah itu nama tabel, karena di sini nama tabelnya adalah jenis barang, memasukkan jenis barang. Dan di sini nama jenis ini adalah atributnya. Jadi yang diusi nantinya adalah atributnya. Nama jenis yaitu nantinya akan diisi dengan komputer. Kenapa di sini keterangan enggak saya isi? Karena di sini keterangan itu sifatnya tidak wajib diisi. Tapi kalau diisi juga bisa. Tapi di sini saya tidak mengisi.
Untuk jenis barangnya juga, untuk ID jenis barangnya juga tidak saya isi karena sudah otomatis di sini nantinya. Ini saya coba run terlebih dahulu. Masuk. Saya run lagi yang satunya. Saya run lagi yang satunya. Saya cek. Ini sudah saya run atau belum ya? Wah, ini sebelum saya run ternyata. Nah, jadi seperti itu tadi. Untuk tabelnya nantinya akan jadi seperti ini. Untuk keterangan teksnya, jika tidak diisi maka akan tertulis 0 atau tidak diisi, kosong, cuma kosong. Untuk pembuatan selanjutnya adalah tabel dosen. Di sini saya langsung kopas saja biar lebih cepat. Tabel dosen. Oke, kita kopas saja biar lebih cepat. Nah, seperti ini, hampir sama kayak tadi. Untuk membuat primary key juga kita pakai langsung serial primary key. Dan untuk varcharnya 50, varcharnya 20. Sesuai dengan yang sudah diperintahkan ya. Di sini, ya ini dosen. Lanjut ke bagi admin. Kita akan coba run yang untuk klik tabel dosennya. Ya bisa. Untuk ini tetap ya unik sama kayak tadi. Langsung ke instansinya saja, ke isinya saja biar lebih cepat. Sama seperti tadi ya, di sini ada nama berarti nantinya di urutan pertama pada value itu juga harus dimasukkan nama seperti itu. Dan untuk yang koma yang kedua itu NIP, karena di sini saya isi varchar 20 maka bisa angka, bisa teks biasa atau huruf. Kita cek terlebih dahulu untuk bentuk dari tabelnya. Saya run. Wah, ini sudah ada. Kita masukkan yang ketiga belum. Kita cek lagi. Ya, sudah ada 3. Jadi seperti itu untuk caranya. Kita lanjut ke tabel yang ketiga. Tabel yang ini saya langsung kopas semua saja biar lebih cepat. Wah, sekali. Bagi admin. Line 42. Nah, sama ya seperti tadi. Kita run. Setelah itu kita run juga ini yang menunjukkan unik. Setelah itu insert infonya juga. Kita cek tabelnya. Nah, seperti ini. Sama ya, yang ini juga create tabel kegiatan. Ya, sama. Oh, nanti ini ada perbedaan ya, karena bentar, untuk gambarnya tabel kegiatan. Tabel kegiatan. Tabel kegiatan. Kegiatan lah ini di bawah. Ternyata di bawah, guys. Itu kegiatan. Nah, tabel kegiatan ini nantinya akan ada foreign key dari UKM. Jadi primary key pada UKM, yaitu UKM ID, nantinya akan menjadi foreign key pada tabel kegiatan. Kita coba ya. Bagi admin tabel kegiatan. Untuk mengisinya sama kayak tadi. Di sini ada date. Date itu artinya tanggal ya, untuk mengisi tanggal. Kita run.
Berhasil. Nah, di sini cara memasukkan foreign key-nya yang pertama adalah kita tulis alter tabel terlebih dahulu, setelah itu nama dari tabel tersebut. Setelah itu ada add constraint. Setelah itu kita masukkan, ini bebas sebenarnya. Itu juga ada foreign key, berarti akan dijadikan foreign key. Untuk atribut yang akan dijadikan foreign key itu adalah UKM ID yang akan terhubung dengan tabel UKM, atribut UKM ID, atau terhubung dengan primary key yang ada pada UKM, yaitu UKM ID. Taran. Ini sama ya, unit sudah saya jelaskan tadi. Saya run. Ini saya cek untuk tabelnya sementara seperti ini. Ini juga saya run. Saya run juga yang ini. Yang ketiga juga sama. Oh ya. Oh, ini ada kesalahan ternyata. Nah, kenapa ada kesalahan? Karena UKM ID-nya itu di tabel UKM ya, kita cek tabel UKM. Itu cuma ada ID 1, 2, 3. Sedangkan ini yang saya masukkan tadi adalah ID 4. Maka secara otomatis itu akan ditolak oleh sistem. Jadi harus kita ubah ke angka ini yang ada pada UKM ID. Saya masukkan angka 2. Seharusnya ini bisa diterima. Saya run. Nah, bisa jadi. Saya cek lagi tabelnya. Nggak bisa. Selanjutnya itu adalah membuat tabel lab ya. Tabel lab di atas sepertinya, yaitu tabel lab. Cuma disuruh membuat nama deskripsi lab ID biar lebih jelas saya berikan. Tapi kurang jelas nanti. Saya langsung saja ya, karena kurang jelas dokumennya nanti. Create table sama sebenarnya kayak tadi. Kita run. Setelah itu kita masukkan alter tabelnya yang menunjukkan bahwa oh ini sudah ini, makanya kok nggak bisa, makanya kok error ya. Dan ternyata kita ke lab, itu salah, ke tabel lab mana tabelnya ini, dimasukkan, terus kita masukkan juga instannya. Setelah itu kita cek ya untuk tabelnya, nanti akan seperti ini. Kalau kita menggunakan serial primary key ya kayak ini tadi, ini, maka akan secara otomatis akan membuat primary key sendiri tanpa kita harus mengisi. Kita lanjut ke tabel kepala lab, sama kayak tadi. Date juga. Oh iya, bentar lagi saya jelaskan tentang date. Nah, ini kenapa error? Oh, belum saya. Nah, ini juga sama. Foreign key pada lab ID berhubungan dengan primary key pada tabel lab, yaitu lab ID, pada atribut lab ID tabel lab. Seperti itu. Daran juga ini. Setelahnya juga ini sama ya, foreign key juga sama. Daran juga. Setelah itu kita cek untuk tabel kepala lab. Oh, kosong ternyata. Belum saya sila. Ini untuk tanggalnya itu diisi seperti ini. Jadi yang pertama adalah tahun 4 digit, setelah itu bulan 2 digit. Setelah itu tanggalnya juga 2 digit. Jika misal bulan 1, maka itu harus diisi 01, bukan 1 saja, harus 2 digit. Langsung saja kita run ya.
Ini juga kita run juga. Kita run yang ini juga. Setelah itu di sini ada tabel barang juga, hampir sama kayak tadi, jadi tinggal saya run saja. Sama ya, unik juga sama. Kita masukkan saja ini, langsung saja kita masukkan. Kita cek tabel dari barang saya. Next ke tabel ASLab. Sama seperti tadi untuk cara membuatnya. Oh, ini belum saya blok juga. Alter tabel sama unik. Ini juga saya buat unik. Ini foreign key. Saya cek, jangan langsung saja ke insert ini. Kita cek untuk tabel dari ASLab. Selanjutnya ada tabel pengembalian, sama seperti tadi. Run, oh salah, belum saya run. Sama, saya run juga yang ini. Untuk penulisan tanggal juga sama, yaitu yang pertama tahun 4 digit, bulan 2 digit, sama tanggal 2 digit. Tahun 4 digit, bulan 2 digit, tanggal 2 digit. Dan dipisahkan dengan tanda shred atau strip atau minus, seperti itu. Jadi yang pertama urutannya adalah tahun, bulan, baru tanggal. Seperti itu. Kita cek untuk tabel dari pengembalian. Ya, sudah berhasil. Nah, kita cek untuk soal selanjutnya. Ya, yang pertama adalah implementasikan. Tadi saya sudah mengimplementasikan. Dan yang kedua adalah untuk setiap tabel isikan minimal 3 baris data. Itu juga sudah saya isikan tadi. Dan yang ketiga adalah pada tabel persimpangan detail peminjaman, untuk primary key gunakan baris relationship, di mana foreign key dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Nah, kan kalau kita lihat di gambar itu ada peminjaman dan juga item peminjaman. Nah, di sini kita harus membuat tabel lagi guna untuk menghubungkan kedua ini agar bisa baris relationship. Kita buat ya, pertama kita buat di tabel peminjaman terlebih dahulu. Ya, sama seperti tadi juga cara membuatnya. Ini untuk instansnya atau barisnya ada 3 ya, seperti yang sudah dikasih tahu tadi untuk syaratnya. 3 baris data. Wah, ini kenapa kok gagal tadi ini? Kegiatan ID. Kita cek di kegiatan ID ya. Sepertinya ada kesalahan di kegiatan ID. Mana kegiatan ID? Kita cek di tabel. Kan tidak ada angka 3, guys. Adanya 4. Jadi saya tadi ngisinya yaitu 3. Dan itu salah. Karena tidak akan terdeteksi ya. Ini 3 di kegiatan. Jadi yang benar itu adalah kita isikan boleh 1, boleh 2, boleh 4. Tapi karena biar beda, saya isikan 4. Ini saya run lagi. Seharusnya bisa. Ya, bisa. Ini tabel yang ke-3, baris yang ketiga.
Kita cek. Untuk mengeceknya itu menggunakan select bintang from nama tabel seperti itu. Yang ke terakhir ya, peminjaman. Oh, yang sebelahnya itu item peminjaman. Kita buat tabelnya. Ini sama seperti tadi. Ini foreign key-nya. Juga foreign key-nya. Ini baris. Nah, bertiga juga sesuai dengan perintah tadi yang telah diberikan. Sip, sudah bisa. Kita cek. Nah, ini tabel detail peminjaman. Jadi pada tabel detail peminjaman ini nantinya ada peminjaman ID dan juga item peminjaman ID. Ya. Untuk peminjaman ID akan berhubung atau berelasi dengan peminjaman ID yang ada pada peminjam. Yang ada pada peminjaman, tabel peminjaman. Jadi peminjaman ID pada tabel peminjaman akan menjadi foreign key pada detail peminjaman. Sama seperti yang item peminjaman, ya, nomor seri atau primary key pada item peminjaman akan menjadi foreign key pada tabel detail peminjaman seperti itu. Itu cara membuat baris relationship. Saran hasil untuk barisnya, saran juga bisa. Nah, ini kok kenapa gagal? Peminjaman. Oh, 145. 145. Ini seharusnya ya, yang boleh cuma 1, 4, dan 5. Saya pilih 5 yang biar beda. Kalau kita masuk sekarang, ya bisa. Kita cek. Ya, bisa. Jadi untuk tugas nomor 1, 2, dan 3 sudah saya selesaikan. Kita langsung next ke tugas yang keempat. Tugas yang keempat adalah implementasikan ERD rental mobil yang ada di materi M05 PDL PPTX di PowerPoint M05 ya, dan kerjakan soal pada slide tersebut. Nah, ini. Nah, ini dia soal pelatihannya. Jadi di situ ada ERD yang telah dibuat, telah diketahui sebagai ERD dari rental mobil. Ada sekitar 6 tabel. Saya sudah membuatnya, jadi tinggal kopas saja biar lebih cepat. Untuk pembuatannya hampir sama seperti tadi. Kita kopas ke database rental mobil. Kita pilih query tool. Oh, ini tadi saya kerjakan di Postgres. Nggak apa-apa. Kita pilih rental mobil. Setelah itu kita pilih query tool. Ini ya query tool. Ini untuk ngecek yang tadi di CMAS. Setelah itu kita pilih tabel. Yang tabel yang sudah saya buat tadi. Kita balik lagi ke soal yang keempat, yaitu rental mobil. Kita kopas. Sama seperti pembuatan tadi ya. Langsung saya run saja. Untuk membuatnya juga hampir sama, insert into untuk membuat baris atau instan. Kalau string itu ya, atau varchar, kita harus menggunakan tanda petik. Setelah itu kita cek. Jadi, kita ke tabel sopir. Klik tabel. Ini instannya.
Kita cek sudah berhasil juga. Sama ya, ini juga bersama semua sepertinya. Ini juga ada foreign key juga di sini. Masukkan. Kita cek tabel dari tipe. Lanjut ke tabel mobil. Run lagi. Oh ini ya. Oh di sini juga ada big integer ya. Big integer itu artinya adalah integer yang bisa kita masukkan banyak karakter, banyak angka gitu. Ini kita run juga. Ini juga ada di sini juga ada. Kita membuat range itu batas atau limit gitu. Jadi di sini harga sewa harus lebih dari 100.099.999 dan harga sewa harus kurang dari 700.001. Ini sesuai dengan perintah dari soal yang nanti akan saya jelaskan lagi. Ya, ini kenapa? Oh, ini kurang ya. Ini karena kurang dari harga sewa, maka akan saya naikkan menjadi biar cepat. Taruh lagi. Gak bisa, karena Rp700.000. Oh, kelebihan ternyata. Kita kelebihan. Sekarang tapi juga. Bentar. Oh, yang ini, guys. Terus lupa. Kita kasih 600.000 saja. Nggak bisa. Ini seharusnya juga bisa. Kita cek tabelnya. Ya. Oh, lupa juga. Ini lupa. Selainnya juga ini juga. Ini juga ambil sama kayak tadi. Hari sewa harus kurang dari 6 hari dan hari sewa harus lebih dari 0. Minimal 1 berarti. Ini barisnya juga saya masukkan. ID mobil kayak tadi ini yang banyak tadi. ID mobil berapaan sih? 156. Berarti ini ID mobil benar 1. Ini 5. Ini 6. Itu salah. Taran. Oh, yang 5 itu ini, guys. Ini 5. Ini 6. ID mobil tidak 3. Oh, stop. Fokus. Sudah saya cek terlebih dahulu dari sewanya. Hari sewa tujuan ID mobil 156 sudah benar. Di penyewaan salah.
limit dari filing row content. Oke, jadi tadi itu yang salah itu yang ini, yang hari sewa itu kelebihan. Kan tidak boleh lebih dari 6. Oh iya, tidak boleh lebih dari 6, saya kasih 7. Berarti kan lebih. Biasakan 5 saja. Makanya kok tidak bisa. Sekarang nggak baru bisa kan? Kita cek terlebih dahulu. Ya sudah, masuk. Nah, kita lanjut ke, kita cek dulu ya soalnya. Di mana tadi? Ini. Yang pertama, kita buat primary key sudah ya tadi. Itu kolom 0, yang 0 itu artinya boleh kosong, dan yang not 0 itu tidak boleh kosong. Itu juga sudah saya kasih tadi. Untuk latihan, ini ya tadi sudah ya, yang mana saya kasih tahu biar lebih detail. Nah ini, untuk harga sewa, seperti pada perintah di PowerPoint. Sudah. Oke, baik, kita lanjut. Di sini ada perintah pada tabel tipe, jika keterangan tidak diisi, maka default-nya nilai adalah string tanpa keterangan. Jadi pada tabel tipe di mana tabel tipe? Nah, ini tabel tipe. Di sini ada tambahan ya, media atau tambahannya. Untuk namanya itu tipe. Itu untuk kolomnya ya, kolomnya itu adalah kolom keterangan. Untuk set default-nya yaitu adalah bukan, ini set default-nya tadi adalah tanpa keterangan. Sekarang ya bisa. Jadi kalau misalnya kita coba ya untuk ngisi keterangan, saya enter lagi, setelah itu saya hapus untuk keterangannya, maka ini juga dihapus ya. Sudah seperti ini, kita coba run, bisa, dan kita cek. Nah, nanti akan tertulis tanpa keterangan secara otomatis. Jadi seperti itu. Untuk soal yang ke berapa tadi, ini sudah ya. Ini juga sudah tadi. Saya untuk default tanggalnya juga sudah. Di admin. Hari sewa, ini hari sewa ya, sudah. Setelah itu tanggal mana tanggal? Tanggal ini ya, tanggal. Agar bisa dimasukkan secara otomatis, kita masukkan date default now. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan kita masukkan secara manual. Kali ini kita masukkan secara otomatis. Di sini saya tidak memasukkan tanggal ya. Kita cek langsung select from penyewaan. Saran, maka akan langsung otomatis. Tanggal 14 April ya, sama seperti saya membuat video ini yaitu 14 April. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini sudah ya. Lanjut ke soal yang terakhir ya, soal kedua, latihan kedua. Itu adalah istilah masing-masing tabel dengan data minimal 3 data, kemudian menggunakan query builder. Yang pertama, tampilkan nama-nama customer serta pada tanggal beberapa saja customer tersebut menyewa mobil. Yang kedua ada customer dan tipe mobil yang keluar. Setelah itu ada sopir dan nama customer. Kita cek di PGadmin. Nah ini, terakhir lain. Sudah ada ya, keluaran. Sudah berhasil. Tanggal dan juga nama peminjam.
Ya, nama peminjam dengan tanggal. Betul. Saya jelaskan. Yang pertama adalah select. Select itu artinya adalah pilih ya, pilih. Dan di sini adalah yang akan kita masukkan pada output nantinya. Itu nama peminjam dan juga tanggal. Nah, nama peminjam ini ada pada tabel peminjam, sedangkan tanggal ada pada tabel penyewaan. Untuk from ini penyewaan, yaitu adalah from ini adalah yang menemukan mereka berdua. Jadi mereka berdua itu berkumpul di penyewaan seperti itu. Dan setelah itu ada inner join peminjaman. Jadi peminjam atau tabel peminjam di tabel penyewaan akan disebut ID peminjam. Kan tadi kan ada foreign key-nya kan. Nah, seperti itu. Jadi foreign jadi primary key pada tabel peminjam akan menjadi foreign key pada tabel penyewaan, yaitu ID peminjam. Setelah itu di sini ada sama dengan peminjam. ID peminjam ini adalah primary key-nya dan ini adalah tabelnya. Seperti itu. Sama seperti yang ini, yang soal yang kedua yaitu customer dengan tipe mobil. Sama ya. Ini yang akan dicantumkan. Kolom yang akan dicantumkan itu nama peminjam dan juga tipe. Sama. Bertemu di penyewaan, sama. Setelah itu, agar ini sama ya, peminjam di penyewaan, disebut ID peminjaman, tadi sama dengan tabel peminjam. ID peminjam ini adalah primary key dari peminjam. Setelah itu, ke tabel mobil. Di penyewaan akan dimasukkan ID mobilnya. Atau primary key pada mobil akan menjadi foreign key pada tabel penyewaan. Ini sama ya, tabel mobil pada memiliki primary key atau ID mobil. Ini sama, tipe di tabel mobil akan menjadi foreign key yaitu ID tipe. Seperti itu pokoknya. Tipe di mobil akan tercantum dalam bentuk ID tipe. Sama dengan tabel dan primary key. ID tipe ada pada tabel tipe. Jadi seperti itu. Sudah saya ini sama seperti tadi. Kan kita pilih dulu sopir yang akan kita masukkan ya, ID sopirnya yaitu ada pada tabel sopir dan juga nama peminjam ada pada tabel peminjam. Bertemu di penyewaan, sama join sopir di penyewaan itu akan menjadi ID sopirnya saja yang akan ditulis, dan di tabel sopir itu ada ID sopir. Jadi seperti tadi, primary key pada sopir akan menjadi foreign key pada penyewaan. Seperti itu. Sama ya, ini juga join peminjam di penyewaan akan dimasukkan primary key-nya saja menjadi foreign key, yaitu ID, dalam bentuk ID peminjam sama dengan peminjam, dan juga ini ada apa namanya itu tadi, ada primary key pada peminjam tadi. Seperti itu. Taran bisa ya. Ya, ini sudah bisa. Jadi itu tadi untuk tugasnya sudah selesai. Kita cek lagi. Tugas 1 sampai 3 sudah ya, yang awal tadi, yang di laboratorium tadi. Yang ketiga, yang keempat ini yang tadi yang soal dari PowerPoint sudah saya jelaskan. Sekian ya dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.